Damar sudah muak dengan sekte setan darah. Belum lagi cara bengkok macam apa itu dan telah melakukan banyak perbuatan tercela. Hanya berbicara tentang konflik antara penjara Xiaonan dan konflik sebelumnya. Dengan Xiao Xiao, Damar tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Berurusan dengan orang-orang ini, orang jahat bisa mati tanpa pengemburan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Damar takut pada orang-orang ini. Dokter Damar salah paham. Beraninya aku mengancammu selanjutnya. Aku tahu mungkin ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di antara kita sebelumnya. Xiao meminta maaf padamu di sini. Xiao tersenyum lalu melambai kepada orang-orang di belakangnya. Wanita yang mengacungkan jari ke Damar di tempat perekrutan menantunya segera melangkah maju dan membungkuk kepada Damar. Dokter Damar, hanya saya yang salah. Saya pantas mati karena dosa-dosa saya. Tolong maafkan Dokter Damar. Tidak perlu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik dengan sekte setan darahmu. Dan aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Mari kita berhenti di sini, kata Damar acuh-acuh. Berbalik dan meninggalkan. Tetapi pada saat ini, burung hantu darah tiba-tiba berteriak. Dokter Damar, jika kamu benar-benar pergi begitu saja, saya khawatir kamu tidak akan menginginkan lebih banyak musuh dan lebih sedikit teman. Begitu kata-kata ini keluar, mata Damar menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Sepertinya kamu, iblis darah, apakah Zong ingin menjadi musuhku? Jangan berani, nasib desa Yauang ada di tanah. Dan aku mendengar bahwa sekte Kaisar Timur memiliki hubungan dekat dengan sekte kuno. Dan Dokter Damar, kamu benar-benar ingin menjadi musuhmu sama sekali bukan pilihan yang bijak. Apalagi saat konferensi ini berlangsung. Ella, lalu apa maksudmu? Dokter Damar, bukankah maksudku cukup jelas? Bukan sekte darahku ingin menjadi musuhmu, tapi kamu ingin menjadi musuh sekte setan darahku. Xiao berkata sambil tersenyum, lalu dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata dengan ringan. Haruskah kematian penjara Xiaonan terkait denganmu? Dokter Damar, penjara Xiaonan? Damar sedikit mengernyit. Sekte saya sudah lama tidak menghubungi penjara Xiaonan kami. Memeriksa jejaknya dan menemukan bahwa kematiannya terkait dengan muridnya. Dan muridnya tampaknya memiliki kamu di sebelahnya. Tidak perlu banyak bicara tentang kekuatannya. Penjara Xiaonan di seluruh negeri. Tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Tetapi jika dia menghadapi Dokter Damar, saya pikir dia juga harus galak. Xiao tertawa. Damar menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin membunuh penjara Xiaonan. Tetapi dia agresif. Karena kamu sudah tahu, saya tidak akan menyembunyikannya. Jika kamu ingin membalas dendam pada saya pikir kamu bisa melakukannya. Tentu saja premisnya adalah bahwa kamu harus memiliki kekuatan ini. Tidak, Dokter Damar. Kami di sini bukan untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Saya berkata, saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Alasan mengapa saya katakan ini hanya untuk menunjukkan sikap kami. Apalagi kami mendengar bahwa hubungan kamu dengan Hong Yangu tampaknya menjadi lebih kaku. Hong Yangu tidak biasa, mereka semua abadi. Jika kamu memprovokasi mereka, itu hanya akan menimbulkan masalah. Tetapi jika kamu dapatkan sekte iblis darah yang kuat, mengapa kamu harus takut padanya, Hong Yua? Xiao berkata sambil tersenyum. Ada banyak makna dalam kata-katanya. Meskipun di permukaan dia mengatakan bahwa dia ingin membentuk aliansi dengan Damar, tetapi pada kenyataannya dia memaksa Damar untuk tidak setuju. Jadi dia bergabung dengan Hong Yangu untuk berurusan dengan Yang Hua. Yang Hua kuat, tetapi Goreven sama sekali tidak sederhana, bahkan lebih misterius daripada Hong Yangu. Jika Damar bersaing dengan dua sekte menakutkan ini pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat Yang Hua, dia akan diinjak-injak di bawah kaki dua raksasa menakutkan ini. Damar jatuh ke dalam perenungan. Sen, Dokter Damar, sebenarnya sekte setan darah kami tidak meminta kamu melakukan sesuatu yang sangat sulit. Bagi kamu, itu hanya sedikit usaha. Selama kamu bersedia mengambil tindakan, kami pasti akan memberi kamu hadiah yang besar. Dokter Damar, kamu pernah mendengar darah Linzi? Xiao bertanya sambil tersenyum.
Blood Ganoderma. Lucidum. Damar tertegun. Apa? Blood Demon Set, kamu memiliki benda ini? Tidak sekarang, tetapi jika Dr. Damar bersedia mengambil tindakan, itu akan ada di sana. Dan Blood Ganoderma Lucidum ini sebenarnya milik kamu. Burung hantu darah tertawa. Mendengar ini, napas Damar tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan keadaan pikirannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo, saya tahu bahwa seorang seniman bela diri medis seperti kamu, Dr. Damar, tertarik dengan obat ajaib tiada tara." Xiao mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata dengan suara rendah, "Sejujurnya, Dr. Damar, sekte setan darah kami telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Dan ada banyak musuh. Baru seminggu yang lalu beberapa ahli top datang ke sekte setan darah kami. Selain itu membantai murid-murid sekte saya. Saya ingin merebut Ganoderma darah dari sekte saya. Bukankah kamu mengatakan bahwa sekte setan darah kamu tidak memiliki Ganoderma darah dari luar? Sekte kaya kami tidak menemukannya, tetapi orang-orang itu melihat bahwa Ganoderma lucidum darah masih terbentuk pada hari ke-13. Jadi mereka tinggal di samping Ganoderma lucidum darah, berniat untuk menunggu Ganoderma lucidum darah untuk mengambil bentuk sebelum mengambilnya. Jadi mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk membunuhnya? Hanya ada beberapa orang di sisi lain. Bagaimana mungkin kamu tidak dapat menangani seluruh sekte Anda?" Dr. Damar tidak tahu. Orang-orang ini sebenarnya adalah musuh sekte setan darah saya yang telah datang ke sini. Membunuh mereka secara paksa akan menghabiskan banyak uang. Begitu kerugiannya besar, musuh kita akan mengambil kesempatan untuk menyerang sekte setan darah. Di saat itu sekte setan darah kita dalam bahaya. Selain itu, di antara orang-orang itu ada juga seni bela diri medis yang kuat. Alasan mengapa mereka menjaga Ganoderma darah adalah untuk seni bela diri medis. Menurut mata-mata kami mendengar percakapan mereka, seni bela diri medis berencana untuk mengambil Ganoderma lucidum darah untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan Ganoderma. Keterampilan telah sangat meningkat dan itu tak terkalahkan di dunia. Ketika mereka mencapai sekte iblis darah kita, itu akan menjadi bagian dari kue. Berbicara tentang ini, Xiao menghela napas lagi dan lagi. Damar tidak bisa berhenti mengangguk. Darah Lingzi memang sangat membantu keterampilan seniman bela diri. Apa yang meningkatkan bukanlah tubuh fisik tetapi saraf dan otak. Ketika seseorang seniman bela diri mencapai kemacetan, mengambil darah Lingzi dapat dengan mudah menerobos. Bahkan itu dapat meningkatkan bakat seniman bela diri dan peningkatannya tidak sedikit. Dr. Damar, kamu juga seorang seniman bela diri medis. Kamu tahu taruhannya lebih baik. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah bom waktu. Dan hanya kamu yang bisa membongkar mereka. Hanya kamu yang bisa berurusan dengan seniman bela diri medis itu. Jadi tolong minta Dr. Damar untuk mencerahkan saya. Pergi untuk memecahkan masalah ini untuk sekte setan darah kami. Sebagai imbalannya, kami tidak hanya akan memberi kamu Ganoderma darah secara gratis, tetapi juga menyiapkan sejumlah besar hadiah untuk diberikan. Tidak hanya itu, di lembah Hongyan setan darah kami sekte harus berdiri di Yanghua. Di sampingku, beritahu mereka untuk tidak berani main-main, Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Damar berpikir lagi dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kapan kamu pergi?" "Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu besok aku harus kembali ke Jiangsen sekarang dan kamu akan mengirim seseorang untuk menjemputku besok." Oke, Dr. Damar, terima kasih." Xiao dengan bersemangat mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya ke Dr. Damar. "Ini informasinya. Kontak saya jika kamu memiliki pertanyaan. Kamu dapat menelpon saya kapan saja." Damar melihatnya, manajer umum perusahaan penyiangan Zhengze. "Itu hanya paket untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Aku tahu, sampai jumpa besok." Damar melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. "Kirim Dr. Damar dengan hormat." Xiao segera membungkuk dengan senyum di wajahnya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya. Faktanya Damar tidak ingin terlihat dengan sekte darah. Dia tidak peduli meskipun ada Blood Ganoderma lucidum, tapi dia tidak punya pilihan. Ancaman Hongyangu menjulang.
Dan begitu pemilik lembah mencapai kesuksesan besar, dia pasti akan datang kepadanya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dikatakan bahwa dia akan mendapat masalah dengan sekte setan darah lagi saat ini, Damar tidak takut. Jangan-jangan dia akan melibatkan orang-orang di sampingnya. Pada akhirnya itu alasannya mengapa aku tidak cukup kuat. Sepertinya perlu menggunakan metode itu, kata Damar pada dirinya sendiri. Kembali ke Jiangsen, Damar segera datang ke Mahai dan bertanya tentang Feng Qingyu dan yang lainnya. Jawabannya adalah tidak ada audio. Berbicara secara logis itu harus hampir sama. Apakah sesuatu terjadi? Ekspresi Damar sedikit tegang, ingatannya sejenak bahwa mereka pergi mencari gadis pahit demi Tiang Xiaongu. Dan guru lembah wajah merah juga sangat membutuhkan benda ini. Mungkinkah mereka bertemu seseorang dari Hongyangu? Damar cukup khawatir dan tidak bisa mengendalikannya, jadi dia segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Tentu saja Damar juga tidak bisa diam sekarang. Dia memiliki pil gagak emas. Dia harus menggunakan pil gagak emas untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, Damar tidak akan dapat melawan begitu kekuatan Hongyangu. Tiba-tiba di kantor Damar mengambil napas dalam-dalam, membalik buku yang kusut dan kuno dan membaliknya. Sebentar, Mahai, Damar. Mahai bergegas masuk. Bantu saya mengumpulkan bahan-bahan ini segera dan siapkan untuk saya dalam waktu 1 jam. Tidak peduli berapa biayanya atau berapa banyak orang yang dihabiskan. Damar berjalan ke meja, mengambil pena dan menulis sebaris kata, lalu merobek kertas itu dan menyerahkannya. Mahai mengambilnya dan melihatnya, lalu segera berbalik dan berlari keluar. Damar meninggalkan perusahaan dengan tergesa-gesa dan melaju menuju pinggiran Jiangsen. Ada sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran. Sehari yang lalu, Mahai memerintahkan orang untuk menyewa pabrik dan mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Damar. Pada saat ini, limbah di pabrik telah dibersihkan. Pada saat yang sama, sebuah kuali besar telah ditempatkan di tengah pabrik. Dan di bawah kuali adalah peralatan yang digunakan oleh pabrik untuk kulsinasi. Damar masuk mengambil ramuan yang disiapkan di sebelahnya, membuka kuali dan mulai membuat sup. Ramuan ilahi seperti jinwu dan harus dilengkapi dengan azufan untuk memaksimalkan kemanjurannya. Jika orang biasa mendapatkannya, mereka harus menelannya di tempat yang tidak diragukan lagi membuang-buang uang. Setelah mengonfigurasi obatnya, Damar langsung menyalakan instrumen untuk memasak. Obat sup di tengku gululu ding mendidih dan banyak gelombang muncul. Sekitar 3 jam kemudian, Damar memastikan instrumen dan ketika suhu rebusan turun, dia melepaskan pakaiannya dan berendam di dalamnya. Ini adalah sup yang menyelamatkan jiwa. Berendam di dalamnya bisa mencerahkan pikiran, memaksa membantu otak dan menguatkan hati. Setelah berendam di dalamnya selama 1 jam, indera Damar dapat berlipat ganda dalam waktu singkat. Dan setelah berendam selama 3 jam, indera dapat ditingkatkan ke puncak. Pada saat itu matanya dapat melihat benda-benda yang jauh dari ribuan mil, dan telinganya dapat mendengar tiupan rumput yang pepohonan yang jauh ratusan mil. Sangat disayangkan bahwa perbaikan ini berumur pendek dan tidak dapat bertahan lama, tetapi tidak diragukan lagi. Yang terbaik adalah menggunakannya untuk menyerang obat-obatan. Tapi kali ini Damar harus merendam tidak hanya 3 jam, tapi 5 jam. Dia ingin sepenuhnya menyerap kekuatan obat ini. Setelah inderanya ditumbangkan, dia akan segera paksa menerobos dan memasuki dunia baru untuk sepenuhnya mencerna kekuatan Golden Crowden. Dia percaya bahwa tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia pasti telah bertahan lebih lama. Damar duduk bersila di kuali besar dan basah kuyup. Sekujur tubuhnya seperti orang patung Buddha tidak bergerak. Jadi di malam hari terdengar halaan napas cepat. Lalu aku melihat seorang gadis berseragam sekolah dan berkacamata bergegas-gegas masuk. Gadis itu terlahir sangat imut, tetapi saat ini dia terlihat sangat malu. Wajahnya dipenuhi keringat dan ekspresinya sangat panik. Ya,
Tapi pabrik itu kosong dan semua sampah di sekitarnya sudah dibersihkan oleh Mahai dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam keputusasaan, gadis itu hanya bisa tersembunyi di balik kuali. Meskipun dia tidak tahu mengapa ada kuali besar di sini, ada suara langkah kaki lainnya kemudian. Beberapa sosok kuat berdiri di pabrik. Sial, apakah cewek itu masuk ke sini? Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri, tapi tidak ada seorang pun di sini. Dia pasti bersembunyi tempat ini sangat kosong di mana dia bisa bersembunyi. Mungkin di balik itu, lihat di belakang benda itu. Beberapa pria dengan cepat mengunci pandangan mereka pada Dinglu dan segera berjalan mendekat. Gadis itu sedang terburu-buru. Ibu, benda apa ini? Siapa yang mendapatkannya? Entahlah. Cepat bawa orang kembali berbisnis atau kita takut kita akan kabur tanpa makanan. Orang-orang itu memarahi dan mendekat. Ding Hulo. Gadis itu menggigil, tidak bisa mundur. Terburu-buru dia segera berdiri berjinjit dan diam-diam memanjat kuali. Dia melirik cairan hijau yang memperebes di kuali, mencubit hidungnya dan tenggelam dengan napas untungnya. Cairan hijau samar ini tidak menyengat dan gadis itu masih bisa menahannya. Tapi apa yang dia tidak tahan adalah kenyataan bahwa mayat direndam dalam kuali. Dia bersumpah bahwa adegan ini jelas merupakan adegan paling menakutkan yang pertama dia lihat dalam hidupnya. Dia mencubit hidungnya, menahan napas dan menatap orang yang tidak bergerak di depannya dengan mata lebar. Otaknya hampir pingsan untuk sementara waktu, jantungnya berdetak kencang dan pria itu hampir membuka mulutnya untuk berteriak. Tetapi orang-orang di luar yang mengejarnya membuatnya menahan teriakannya. Tapi dia masih menggigil. Tidak hanya itu, ada rasa jijik yang kuat di hati saya. Tidak heran airnya begitu hijau. Bukankah ini mayat? Bagaimana ini bisa terjadi? Nama domain pertama MXBQGela. MXBQGela. Mengapa orang ini mati di sini? Apakah pembunuhan terjadi di sini? Ya, pipi gadis itu tidak menonjol dan dia akan muntah. Dia bahkan tersedak air mayat hijau samar. Gadis itu hampir memuntah bola matanya. Ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa di hatinya membuatnya hampir pingsan. Naluri bertahan hidup Naluri bertahan hidup membuatnya harus menanggung semua ini. Pada saat ini dia adalah siksaan ganda dari tubuh, pikiran dan jiwa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu kuat dalam hidupnya. Tetapi dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Bos, tidak ada seorang pun. Mungkinkah aku lari dari pintu belakang pabrik ini? Hah? Gadis-gadis itu berlari sangat cepat dan kejar. Ya, obrolan beberapa pria datang dari luar kuali, diikuti oleh langkah kaki tergesa-gesa yang perlahan-lahan pergi. Gadis itu mendengus sesuatu yang samar-samar dan hatinya yang gugup segera menjadi sangat rileks. Tetapi pada saat ini ada pemandangan di depannya yang cukup untuk membuat kulit kepala, otak, hati, dan bahkan jiwanya meledak. Di depan mayat ini direndam dalam air mayat. Aku benar-benar membuka mataku. Adegan ini seperti jerami terakhir untuk menghancurkan pertahanan psikologis gadis-gadis itu. Dia tidak tahan lagi dan tiba-tiba berdiri ke arah air mayat di Tungkuding dan mengeluarkan jeritan bernada tinggi. Tolong, sial, gadis itu berteriak panik, berguling dan jatuh dari kuali. Lututnya memerah, tapi dia tidak peduli dengan rasa sakit dan lari seperti orang gila.
Namun, sebelum pria itu berlari beberapa langkah, dia menabrak seorang dan jatuh ke tanah lagi. Gadis itu mendongak dan melihat bahwa itu adalah sekelompok orang yang mengejarnya sebelumnya. Gadis itu mundur ketakutan, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru menunjuk ke kuali di sana dan berteriak, "Ada hantu, ada hantu. Ada hantu di sana, lari!" Hantu. Beberapa orang saling memandang dengan cemas dan kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Gadis bau, kamu masih berani membicarakan omong kosong saat ini? Ikut dengan kami sekarang, kalau tidak kamu akan merasa lebih baik." Seorang pria mencibir, menjambak rambut gadis itu dan menariknya ke atas. Gadis itu menjadi kesakitan dan air mata mengalir di wajahnya. Pria itu hendak pergi tetapi menemukan bahwa teman-temannya semua membeku di tempat. Dengan mata terbelalak melihat ke sana dengan wajah ngeri. "Ada apa denganmu? Cepat kembali. Jika seseorang datang itu akan merepotkan," tegur pria itu. Sahabat mengabaikannya. Pria itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera mengikuti pandangan mereka. Dengan hanya satu pandangan, pria itu juga bodoh. Namun air kolam kuali di sana tiba-tiba mendidih dan kemudian seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang perlahan berdiri di kolam. Pria itu tampan dan luar biasa dan matanya jahat dan menawan. Dia menutup matanya dan bangkit, dan ketika dia perlahan membuka matanya, cahaya berdarah melintas di antara pupilnya. "Siapa ini?" gumam pria itu menatap kosong. "Itu hantu, dia hantu. Dia telah tinggal di air itu sepanjang waktu dan sekarang dia keluar. Dia curang. Ayo lari!" Gadis itu berteriak lagi dan lagi. "Dia untukku, gadis bau!" teriak pria itu sambil menampar wajah gadis terkunci. Gadis itu tersungkur ke tanah dengan bekas tamparan merah cerah di wajahnya. "Aku sudah sangat tua. Aku masih tidak percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Ini pasti seseorang." Setelah berbicara, pria itu menarik belati dan pinggangnya dan berkata dengan kejam, "Lihat saja, Lauzi, membiarkan orang ini lihat merah. Kamu akan tahu apakah dia hantu." "Bos, hati-hati!" beberapa pria berteriak tetapi tidak berani maju, tetapi salah mundur. "Jelas, bos, mereka tidak percaya." Tetapi mereka percaya lagi pula. Di pabrik yang begitu gelap, seorang pria yang berlari keluar dari kuali basah kuyup. Wajahnya pucat dan menakutkan, dan gadis itu berteriak, "Apa ini jika bukan hantu?" "Bos Nai, dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia berteriak dengan bergegas dengan belati." "Matilah, Lauzu!" Dengan raungan yang sunyi, belati itu menikam langsung ke arah pria itu, Damar. Pada saat ini Damar masih sedikit linglung, tetapi dia mengangkat tangannya tanpa sadar, meraih belati yang ditusuk dan kemudian menghancurkannya. Bang! Belati tajam ditekuk langsung olehnya dengan tangan kosong. Kali ini semua orang yakin, ngeri, dan berteriak, "Hantu!" Pria itu melemparkan belati dan melarikan diri seperti orang gila. Orang-orang lainnya juga bergegas keluar dari pabrik dan menghilang dalam sekejap mata. Adapun gadis itu tiba-tiba tidak pergi. Dia tahu bahwa jika dia melarikan diri, dia hanya akan segera ditangkap oleh orang-orang itu. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang menelan ludahnya diam-diam, menatap Damar dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, pupil matanya menjadi bingung, dan kemudian matanya yang bingung menjadi sangat bersemangat. Apakah kamu tidak takut hantu? Mengapa kamu tidak melarikan diri?" Damar menatap gadis itu dan bertanya. "Orang-orang itu lebih menakutkan daripada hantu." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dan kamu bukan hantu. Mengapa kamu berpikir begitu?" "Karena hantu tidak memiliki bayangan." Gadis itu menunjuk ke bayangan panjang di jalan kaki Damar. "Apakah kamu mengandalkan ini?" "Tidak ada alasan lain." Mata gadis itu berbinar dan dia tiba-tiba mendekat dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kamu seorang dokter jenius?" Damar terkejut dan kemudian tersenyum pahit. "Kamu kenal aku?" "Tentu saja aku mengenalimu. Aku penggemarmu. Bagaimana aku tidak mengenalmu? Kamu basah kuyup sekarang dan cahaya di sini sangat gelap.
Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku tidak menyangka itu ada di sana. Aku bertemu denganmu di sini. Tuhan, ini pasti karena Tuhan mengasihaniku dan mengirimku." Pangeran tampan gadis itu berkata dengan penuh semangat. Dan seluruh orang sudah dilemparkan ke Damar tangan dan memeluknya erat. Damar sedikit tercengang tetapi tersenyum tak berdaya. "Adik perempuan, ini sudah larut. Kamu bergegas kembali untuk menemukan temanmu dan segera pulang bersama mereka. Mereka bukan temanku." Gadis itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dengan ketakutan yang tersisa berkata, "Orang-orang itu bukan orang baik. Jika saya jatuh ke tangan mereka sekarang, saya akan sengsara. Untungnya, saudara Damar, kamu membuat mereka takut." "Oh, siapa mereka?" "Itu hanya sekelompok bajingan. Tidak ada penundaan. Xiao Yu masih di tangan mereka. Aku harus memanggil polisi dan menyelamatkan Xiao King." Gadis itu mengingat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dari sakunya, tetapi telepon itu direndam dalam air dan tidak bisa dihidupkan. Dia tiba-tiba menangis. "Kakak Damar, saya tidak bisa menelpon di ponsel saya. Apakah kamu punya ponsel? Tolong bantu saya menelpon polisi. Teman sekelas saya sedang ditangkap oleh mereka. Situasinya sangat mendesak," serunya. Damar mengerutkan kening. Orang-orang ini sangat berani untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. "Ponsel saya ada di sana. Kita akan memanggil polisi sekarang." Damar berjalan untuk mengenakan pakaiannya dan kemudian mencari teleponnya. "Apa yang terjadi padamu? Untuk apa orang-orang itu menangkap teman sekelasmu?" Damar bertanya dengan santai. "Bukannya temanku terlalu cantik untuk cemburu. Aku mengacaukan pelacur di sekolah kami. Keluarga pelacur itu sangat kuat. Aku pikir teman sekelasku merampok pacarnya dan membawanya pergi, katanya untuk menghancurkannya. Dia wrong. Awalnya saya akan ditangkap, tetapi saya melompat keluar dari mobil dalam perjalanan untuk melarikan diri. Dan kemudian saya melarikan diri, saudara Damar. Teman-teman sekelas saya pasti dalam kesulitan sekarang. Kamu harus membantu kami." Gadis-gadis itu penuh dengan tangisan. "Masih ada hal seperti itu. Jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk membantu kamu membawa teman sekelas kamu keluar dengan aman. Mari kita panggil polisi dulu. Dan kemudian saya akan meminta seseorang untuk bernegosiasi dengan orang yang kamu katakan kepada saya." "Baiklah." Lin setelah mengatakan itu yang mengobrak-abrik telepon dan memutar nomornya. Gambar yang tak berarti. Telepon aktif. Damar menjelaskan situasinya. "Namun, omong-omong, petugas patroli menanyakan namamu dan teman sekelasmu, dan mereka segera memanggil polisi. Namaku Manyun dan nama teman sekelasku Su Xiaoqing. Kami adalah siswa tahun pertama normal universitas." Gadis itu berkata dengan tergesa-gesa. Begitu kata-kata ini keluar, Damar tercengang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke samping ke arah gadis itu dan berkata, "Menurutmu siapa nama teman sekelasmu?" "Su Xiaoqing, saudara Damar." "Ada apa?" Manyun bertanya dengan heran. "Bukan apa-apa." Damar Ning menatap lalu berbalik ke telepon dan berkata, "Kawan patroli, tidak apa-apa. Ini hanya permainan anak-anak kecil. Saya memeriksanya. Tidak apa-apa. Saya sangat menyesal telah mengganggu kamu." Setelah berbicara, tutup telepon. Melihat ini, Manyun membuka mulutnya lebar-lebar. "Kakak Damar, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memberitahu patroli? Bukankah kita menyelamatkan Xiaoqing?" "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri." Damar berkata dengan sungguh-sungguh. "Katakan padaku, ambillah siapa nama orang-orang Xiaoqing. Di mana mereka sekarang? Dia seharusnya dalam perjalanan ke kota berikutnya. Pelacur itu dari kota berikutnya dan keluarganya sangat energik di kota berikutnya. Kota sebelah, Nengseng. Bukan ini Lingshan." "Lingshan. Benarkah? Siapa namanya?" "Nara." Damar segera mengangkat telepon dan memutar nomornya. "Apakah ada gadis bernama Nara di Lingshan? Siapa yang ada di belakangnya? Kalau begitu bantu aku menghubunginya dan katakan padanya untuk segera melepaskan adikku." Setelah berbicara berjalan langsung keluar pabrik. Kakak Manyun di sini melebarkan mata. Kyo mengikuti dengan cepat dan menatap Damar dengan tidak percaya. "Kakak Damar, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Xiaoqing saudara perempuanmu?" "Ya." Damar menarik Lamborghini yang diparkir di jalan di sebelah pabrik. Sen berkata, "Masuk ke mobil." Oke." Manyun masih sedikit linglung dan duduk di kursi
copilot dengan takut-takut. Damar segera menyalakan api dan bergegas menuju Lee Sin San. Deru di Lamborghini begitu keras sehingga menarik orang yang lewat untuk sementara waktu. Namun saat ini Mahai tiba-tiba menelpon. Direktur Damar, sudahkah kamu menghubungi pihak lain? Ya, sudah ada seseorang yang dipanggil Nara untuk melepaskannya. Oke, saya akan menjemput orang itu sekarang dan memberitahu di sana jika saudara perempuan saya Shao mau. Aku ingin mereka dikuburkan bersama keluarga Zeng. Damar mendengus dingin dan menutup telepon. Manyun di sebelahnya menatap Damar dengan kegembiraan dan kekaguman presiden yang mendominasi seperti ini. Van adalah apa yang selalu dia kagumi. Belum lagi Damar sudah memiliki kecantikan yang dapat membunuh semua wanita dalam hitungan detik. Setelah setengah jam mobil Damar berhenti di alamat yang diberikan oleh Mahai. Itu adalah rumah kuno dan beberapa mobil mewah yang diparkir di gerbang rumah. Begitu mobil Damar tiba, gerbang rumah terbuka dan beberapa orang pengawal berpakaian hitam berlari keluar dipimpin oleh seorang berambut abu-abu. Pria itu, apakah itu Direktur Damar? Silahkan undang ke dalam. Tuan sudah menyiapkan jamuan makan untuk menghibur Direktur Damar, kata lelaki tua itu dengan hormat. Bagaimana dengan orang-orang? Damar bertanya dengan dingin. Kata Nona sudah dikembalikan. Pria tua itu buru-buru berkata, kapan? Hanya 10 menit yang lalu. Dari mana kamu kembali? Kami tidak bertanya. Damar mengerutkan kening, segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Xu Shaoqing. Tetapi panggilan telepon datang dan suara yang mengganggu datang. Maaf, pengguna yang kamu panggil telah dimatikan. Mendengar suara ini, Damar merasa ada sesuatu yang aneh. Katakan pada Nara untuk keluar. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Direktur Damar, ada apa? Masuk dan duduk dan bicara perlahan. Pria tua itu ragu-ragu, tapi dia buru saja selesai berbicara. Ledakan dinding di sebelah rumah langsung dihancurkan oleh Damar. Melihat kekuatan penghancur yang luar biasa ini, ekspresi pengawal yang hadir berubah cepat. Pergi dan panggil wanita itu ke sini. Pria tua itu berteriak dengan cemas. Setelah beberapa saat, ditemani oleh beberapa anggota keluarga Zeng, seorang gadis dengan riasan tebal dan tato berjalan keluar dengan gemetar. Apakah kamu Nara? Damar Sen bertanya. Ini aku, Direktur Damar. Apa kabar? Nara gemetar. Ketika Manyun di sebelahnya melihatnya, wajahnya tidak terbayangkan. Nara yang biasanya sombong dan mendominasi di sekolah memiliki sisi penurut hari ini. Benar-benar kejutan. Di mana saudara perempuanku? Damar bertanya dengan ringan. Kembalikan. Kapan kamu kembali? 10 menit yang lalu. Bagaimana kamu kembali? Setelah kamu minta Pak Ma untuk menelpon rumah saya memintanya untuk turun dari mobil dan naik taksi. Kembali sendiri. Nara ragu-ragu. Di mana dia turun dari mobil? Aku lupa. Benarkah? Aku akan mengerahkan pengawasan mobil yang kamu tumpangi ketika kamu kembali. Aku minta maaf jika berbohong padaku. Aku akan membuat keluarga Zengmu menghilang dari kota Linsi hari ini. Damar berkata dengan dingin, lalu mengeluarkan ponselnya dan ingin memutar nomor tersebut. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga Zeng tercengang. Jika kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Tapi kata-kata ini berasal dari Damar yang terkenal. Siapa yang akan meragukannya? Anggota keluarga Zeng semua gugup ketika versi bahasa Mandarin pertama dari 78 dirilis. Nara berdiri kaku di sana, wajahnya sangat pucat. Ayue, Damar ada di sini. Beraninya kamu berbohong. Katakan yang sebenarnya dengan cepat, kalau tidak keluar dari keluarga Zeng untukku. Aku tidak punya putrimu. Ayah Nara, Zeng Shaoqiang segera meraung. Ayah, aku. Nara ragu-ragu dan akhirnya harus mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya Xu Shaoqing dibawa pergi oleh Sister Laba-Laba, Nyonya Laba-Laba. Semua orang tercengang. Benar saja, ada cerita di dalam mata Damar tegas, dan dia berkata dengan suara rendah, siapa Sister Laba-Laba? Saya tidak tahu. Saya hanya membantunya sedikit. Sebenarnya dia membalas dendam saya. Bantu dia, kamu membantunya. Kakak Laba-Laba berkata bahwa dia ingin menemukan beberapa siswa muda dan menarik di sekolah dan membawa mereka ke tempatnya bekerja. Dan masing-masing dari mereka akan memberiku uang tunai 200
200.000, kata Nara dengan kepalanya diturunkan. Apa? Penonton gempar, bukankah kamu menculik orang? Tidak heran kamu bajingan menghabiskan banyak uang baru-baru ini dan bahkan membeli mobil. Bagaimana kamu mendapatkan uangmu seperti ini? Sungguh dosa. Keluarga Zheng menangis dan berteriak terburu-buru. Wajah Zheng Shaoqiang bahkan lebih pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Jika putrinya melakukan hal seperti itu, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Tetapi sekarang dia tidak hanya melanggar hukum, dia juga menyinggung Direktur Damar. Apakah dia mencoba mendorong keluarga Zheng ke dalam lubang api? Di mana teman sekelasmu sekarang? Bawa kami ke sana segera, seru Zheng Shaoqiang. Ada di Lin Xinchen. Bawa aku sana segera, Damar mendengus. Oke, Nara tidak ragu-ragu dan mengangguk. Lagi dan lagi, semua orang masuk ke mobil dengan tergesa-gesa dan segera terbang menuju tempat yang dikatakan Nara. Menurut Nara, dia dan teman sekelas laki-laki dari sekolah lain menggunakan metode ini untuk menipu lebih dari satu gadis. Pertama, mereka berpura-pura cemburu dan kemudian mereka meninggalkan sekolah dengan perangko mereka dan kemudian membawa mereka ke Lin Xinchen dan memberi mereka ke Sister Laba-Laba dengan imbalan balas dendam. Meskipun dia tidak tahu di mana Sister Laba-Laba akan mengatur agar mereka bekerja, Nara tidak berpikir hidup mereka akan dalam bahaya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mobil berhenti di sebuah hotel di pusat kota Linsi. Melihat ini, Damar mengerutkan kening. Jangan salah satu dari kalian masuk. Agar tidak mengejutkan ular itu, Nara, bawa dia masuk dan aku akan mengikutimu. Damar menunjuk Manyun dan berkata, hotel semacam ini penuh dengan penyelidikan, pengawasan. Jika dia mengikuti, dia hanya akan terdeteksi oleh pihak lain terlebih dahulu. Direktur Damar, kakak Laba-Laba biasanya tidak mengizinkan saya membawa orang ke sana. Mereka akan meminta orang untuk menyerahkan saya. Nara bertanya-tanya. Terserah kamu, Damar berkata dengan dingin, tidak memberinya ruang untuk menolak sama sekali. Nara menggertakkan giginya dan hanya bisa menggigit peluru dan memimpin Manyun menuju hotel. Manyun tidak takut. Dia percaya bahwa Damar akan memastikan keselamatannya. Kedua gadis itu memasuki hotel. Damar menggunakan jarum perak untuk penyamaran. Sedikit mengikuti masuk. Nona, layanan apa yang kamu butuhkan? Wanita meja depan bertanya sambil tersenyum. Halo, saya mencari Brother Leopard. Manyun tersenyum. Kakak Leopard. Wanita di meja depan terkejut dan kemudian tersenyum profesional lagi. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Saya teman kakak Leopard. Katakan padanya bahwa Sun Yue sedang mencarinya. Baik, mohon tunggu sebentar, Nona. Resepsionis memutar nomor. Setelah beberapa saat dia berkata sambil tersenyum. Nona, dua saudara Leopard sedang menunggu di kamar kecil di sebelah kanan. Kalian berdua bisa pergi sendiri. Oke. Nara mengangguk dan berjalan dengan hati-hati dengan Manyun. Kamar kecil di sini kosong. Lagi pula kamar hotel semuanya ada di lantai 2. Lantai pertama hanya tempat makan. Sekarang bukan tempat makan, jadi tentu saja ada beberapa orang. Nara dan Manyun berjalan ke pintu kamar. Kedua wanita itu diam-diam melihat sekeliling tetapi tidak memperhatikan sosok Damar dan tiba-tiba menjadi gugup. Di mana Direktur Damar? Saya tidak tahu, saya masih di belakang saya sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Nara tidak yakin pada saat ini. Klik, pintu tiba-tiba terbuka dan kemudian sebuah tangan besar menyeret Nara langsung ke dalam rumah. Nara berteriak. Manyun terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia diseret oleh tangan besar. Sebelum keduanya bisa berdiri kokoh, dua belati tajam menempel di tenggorokan mereka. Tiba-tiba ada yang berani bergerak, hanya menatap kamar kecil dengan mata terbelalak. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa kamar kecil dipenuhi asap dan ada 4 atau 5 pria kuat dengan rompi hitam duduk. Mereka semua menatap dua keindahan kecil yang lembut ini, masing-masing dengan tampilan yang sangat buruk. Kedua wanita itu sangat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka tegang dan ekspresi mereka berubah berhenti. Sebentar, pada saat ini seorang pria telanjang dengan rambut kuning datang. Dia menarik napas, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nara, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak datang ke sini? Nara tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa, berikan. Kakak Leopard memandang Manyun dari atas ke bawah dan menjilat lidahnya.
Ya, orang ini benar. Kakak Leopard, bukankah ini wanita jalang yang kita tangkap sebelumnya? Bukankah dia melarikan diri? Pada saat ini seorang pria dengan bekas luka di sampingnya berkata, "Ya, dia melarikan diri, tetapi dia ditangkap olehku," kata Nara. "Oke, ayo kamu benar-benar membuat 2 pesanan dalam 1 hari. Luar biasa, ini bisa ditukar dengan 200.000. Kamu menghasilkan 400.000 dalam 1 hari. Jadi kamu tidak bisa mentraktir tamu untuk makan malam," kata kakak Leopard sambil tersenyum. "Makan apa? Ketika saya mendapatkan uang, makan, minum, dan bermain adalah milik saya. Tetapi Brother Leopard, mari kita tukar uangnya dengan cepat. Saya butuh uang segera," Nara berkata dengan tergesa-gesa, dan orang itu tampak sangat gugup. "Oke, aku akan membawanya untuk menemukan kakak laba-laba." Kakak laba-laba berpikir itu baik-baik saja dan akan segera mentransfer uang ke rekeningmu. "Kamu bisa kembali dulu," kata kakak Leopard, "dan dia akan membawa Manyun pergi." Melihat ini, Nara buru-buru berkata, "Oh, Brother Leopard, jangan khawatir. Bukankah saya memiliki permintaan kecil yang belum saya katakan?" "Permintaan apa?" Brother Leopard bertanya dengan bingung. "Bukankah ini yang saya ingin lihat?" "Saya ingin lihat Sister Laba-Laba. Kamu tahu saya belum pernah melihat Sister Laba-Laba bahkan sekali. Bukankah kamu berjanji terakhir kali bahwa kamu akan membawa saya ke sana ketika saya menyelesaikan bisnis lain?" "Saya mendapat 2 pesanan hari ini. Maukah kamu membawaku untuk bertemu denganmu?" Nara berkata sambil tersenyum. Brother Leopard mendengar suara itu, matanya berputar, dan dia tersenyum ringan. "Oke, kamu pergi, ayo pergi." Setelah itu dia bergerak dan memimpin kerumunan keluar dari pintu. Beberapa orang berjalan dari koridor samping hotel, membelok ke beberapa sudut dan berhenti di sebuah ruangan sudut yang sangat gelap. Brother Leopard mengulurkan tangan dan mengetuk pintu beberapa kali, dan seorang wanita dengan pakaian bersih membuka pintu. "Ada apa? Sudah sampai?" "Oh, dia. 2 sekaligus. Lumayan, ayo ke sana." Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa ruangan kecil ini yang tampaknya merupakan ruang penyimpanan untuk sebuah tangga muncul di depan semua orang. Tangganya masih sangat baru, seperti baru saja diperbaiki. Belum lama ini wajah Manyun pucat, jantungnya berdebar kencang, dan orang-orang sedikit ketakutan. Nara tidak lebih baik. Tak satu pun dari kedua gadis ingin pergi. Tapi kali ini terserah mereka untuk memilih apakah kamu ingin saya membawa kamu berdua ke bawah. Saudara Leopard berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak dibutuhkan." Nara tersenyum dan mengikuti Manyun melangkah demi selangkah. Ketika kedua gadis itu benar-benar memasuki tanah, mereka menemukan bahwa ada sebuah ruangan besar di bawah hotel. Sejumlah besar wanita berpakaian kuno berjalan-jalan dengan berbagai peralatan unik, dan mereka sangat sibuk. Apa orang-orang ini lakukan? Nara menatap kosong pada gadis-gadis ini yang datang dan pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi tidak ada yang menjawab. "Abau, kenapa kamu di sini?" Pada saat ini seorang wanita dewasa dengan lipstik ungu dan rambut pendek datang. Gadis itu memegang sebatang rokok dan ada pula laba-laba beracun yang mengerikan di punggung tangannya. "Kakak laba-laba, bukankah aku yang mengantarkannya untukmu?" "Nah, itu Nara. Dan yang lainnya adalah teman sekelasnya." Sun. Nara tertawa. "Benarkah?" Sister Laba-Laba melihat ke atas dan ke bawah kedua gadis itu dan kemudian mengangguk ringan. "Tidak buruk, bibit yang bagus. Saya akan menerimanya. Terima kasih, Sister Laba-Laba," kata Nara buru-buru. "Apa yang kamu syukuri dan Nara menjualmu? Kamu masih ingin berterima kasih padaku? Ini benar-benar konyol dan imut." Sister Laba-Laba tersenyum. "Apa?" Nara tertegun sejenak lalu dengan cepat berkata, "Kakak laba-laba, aku tidak menjualnya." "Kakak laba-laba, jangan salah paham. Gadis bodoh, kamu masih tidak mengerti situasimu. Dari saat kamu masuk ke sini, kamu tidak berbeda dengan gadis-gadis yang ditipu oleh kamu di masa lalu. Dan sekarang kamu juga milik Sister Laba-Laba." Sun. Nara terkekeh. "Sekarang kamu adalah apa yang saya jual kepada Sister Laba-Laba. Apakah kamu mengerti?" "Ah," Nara berteriak ketakutan dan kemudian buru-buru berteriak, "Kakak laba-laba, saya telah bekerja dengan Anda. Saya tidak dapat dibeli oleh kamu. Jika kamu melakukan sesuatu kepada saya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Membawa orang baru, kakak laba-laba, saya tidak bisa." "Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Gadis bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa ketika 1 poin selesai, risiko poin ini menjadi
tidak terbatas. Kamu telah membawakanku begitu banyak gadis. Aku khawatir aku tidak menyaksikan jika saya tidak mengatur untuk kamu sesuatu hari. Kamu akan dibawa pergi untuk penyelidikan. Tidakkah kamu akan mengekspos saya? Jadi lebih baik kamu menghilang, saya akan aman. Sister Laba-Laba tersenyum lalu melambaikan tangannya di belakangnya. Segera datang dua wanita yang akan berdiri, Nara dan pergi. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak akan pergi, kakak Laba-Laba. Lepaskan aku ingin pulang. Nara meronta dengan panik. Adapun Manyun, dia terlalu takut untuk bergerak. Sampai saat itu sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Apakah kamu dari Hong Nyangu? Dunia tercengang dan semua melihat ke sumber suara, terutama saudara perempuan Laba-Laba. Wajahnya langsung berubah dan dia segera berteriak, siapa? Suara itu jatuh, seorang pria perlahan melangkah maju dan di mana saudara perempuanku Su Xiaoqing? Semua mata tertuju pada yang Laba-Laba muncul. Manyun dan Nara semua lega. Mereka berpikir bahwa Damar tidak mengikuti sekarang. Dokter Damar terkenal telah muncul. Mereka setidaknya aman untuk saat ini. Damar menyalakan sebatang rokok, matanya dingin dan dia mengulangi lagi, katakan di mana saudara perempuan saya, Su Xiaoqing. Saya hanya memberi kamu 10 detik untuk menjawab. Sister Laba-Laba mendengus pelan dan melambai. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Orang yang sombong. Letakkan dia di tanah. Aku ingin dia menjilat sol sepatuku. Dia mengatakan ini tetapi tidak ada yang bergerak. Sister Laba-Laba terkejut, memandang Sunara dan yang lainnya dan berkata dengan tidak puas, apakah kamu itu tuli? Cepat. Tapi Sunara dan yang lainnya masih tidak bergerak. Mereka malah menatap pria itu dengan mata terbelalak. Ini membuat Sister Laba-Laba merasa tidak benar. Ada apa? Ada apa denganmu? Tanyanya heran, namun beberapa orang tidak menjawabnya sama sekali. Sebaliknya Sunara tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan suara gemetar, dia adalah Dokter Damar. Kalimat sederhana itu hampir menghancurkan kepala Sister Laba-Laba berkeping-keping. Dia terkejut dan gemetar. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar menatap Damar dengan ngeri dan berteriak pada Sun Bao, Abau, jangan biarkan omong kosong. Omong kosong macam apa? Dokter jenius Damar apalin. Bagaimana caranya? Apa mungkin? Bagaimana dia bisa? Apa kamu di sini? Kakak Laba-Laba, bukankah kau biasanya menonton TV? Orang ini adalah Dokter Damar. Kau tidak salah. Aku sering melihatnya di TV. Sunara ingin menangis tapi tidak mengeluarkan air matanya. Ketika Sister Laba-Laba mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak menonton TV karena dia berasal dari Hong Nyangu dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa memperhatikan hal-hal yang berantakan ini? Tapi mengenai nama Damar, dia menembus telinganya. Itulah keberadaan yang bisa keluar dari seluruh tubuh setelah membuat keributan di Hong Nyangu. Selain itu, alasan mengapa saudara perempuan Laba-Labanya ada di sini tidak dapat dipisahkan dari Dokter Damar. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa ini bisa terjadi? Dokter Damar, bukanlah kamu di Jiangsen. Mengapa kamu muncul di kota Linsi? Tidak mungkin, kamu jelas bukan Dokter Damar. Sister Laba-Laba tidak bisa menerimanya. Dokter Damar adalah musuh bebuyutan Hong Nyangu. Jika dia jatuh ke tangannya, tidak mungkin untuk bertahan hidup dan mati. Kamu ingin aku mengulanginya? Aku tidak punya banyak kesabaran. Damar berjalan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kejam. Saudara Laba-Laba terkejut dan buru-buru berkata dengan suara gemetar, Dokter Damar, siapa saudara perempuanmu? Saya tidak tahu. Ini Su Xiaoqing, gadis yang baru saja dikirim Manyun yang berikutnya, kata buru-buru. Gadis itu barusan. Sister Laba-Laba tertegun. Dia ingin berbicara tapi dia sepertinya memiliki sesuatu, dan kata-kata itu terhenti tiba-tiba ketika mencapai bibirnya, dan dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Dokter Damar, itu untukmu, seseorang yang penting. Apa yang kamu ingin katakan? Damar mengerutkan kening. Karena itu adalah seseorang yang sangat penting bagimu, maka aku menyarankan kamu untuk tidak main-main. Kalau tidak, tunggu saja dan bersihkan dia. Sister Laba-Laba bersenandung.
Dia juga tidak bodoh jika dia bekerja sama dengan Damar dengan patuh, dan ketika Damar menemukan orang yang dia inginkan, dia akan selesai. Lebih baik memegang kartu trop ini dan bernegosiasi dengan Damar sekarang. Sister Laba-Laba adalah sempoa yang baik. Sayang sekali Damar tidak memakan set ini sama sekali. Dia mengulurkan tangannya secara langsung meraih leher Sister Laba-Laba dan mengangkatnya dengan satu tangan. Sister Laba-Laba segera berteriak kesakitan. Murid-murid Hong Yang-gu yang bekerja di ruang bawah tanah semuanya bereaksi. Lepaskan kakak senior, apa yang kamu mencari kematian? Kerumunan itu berkata dengan marah. Ketika aku memasuki Hong Yang-gu, aku hanya menghadapi kalian. Damar mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya melambaikannya terkunci. Segera sejumlah besar cahaya perak melesat dari telapak tangannya, terbang seperti bintang jatuh. Beng beng beng, benturan pedang pecah satu demi satu dalam sekejap. Mata pisau tajam di tangan para murid Hong Yang-gu di sekitarnya semuanya patah, dan pada saat yang sama semua orang Hong Yang-gu di sekitarnya membeku di tempat tidak bergerak, seolah-olah mereka telah dihisap. Ini pasti jarum perak kan? Manyun berteriak dengan penuh semangat dan bergegas ke depan orang-orang Hong Yang-gu untuk menonton dengan penuh semangat. Adapun Sunara dan Sister Laba-Laba, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Tangan Damar mengerahkan kekuatan dan leher Sister Laba-Laba langsung terjepit dan berubah bentuk, dan dia hampir mati lemas. Dokter Damar, jangan mau, aku akan mengatakan semuanya. Suster Laba-Laba tidak bisa menahan lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meneriakkan kata-kata seperti itu dari tenggorokannya. Damar melepaskan tangannya. Sister Laba-Laba jatuh ke tanah, mencengkram lehernya dan batuk tak terkendali. Setelah beberapa saat bakat itu melambat. Ayo bicara, kata Damar dengan tenang. Dia ada di ruang belakang, kata Suster Laba-Laba sambil batuk. Suaranya serak. Mendengar suara itu dan segera menyeret Sister Laba-Laba ke dalam. Memang ada pintu di bagian terdalam, tapi terbuat dari besi dan sangat berat. Ketika Sister Laba-Laba mengetuk pintu, lubang kecil di pintu itu langsung terbuka. Dan kemudian ada suara, "Kakak Laba-Laba, ada apa? Buka pintunya sekarang," kata Suster Laba-Laba. Kakak Laba-Laba berhenti bicara omong kosong dan cepat buka pintunya. Suster Laba-Laba menggeram. Orang-orang di dalam tidak berani ragu dan segera membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Damar bergegas masuk, tetapi begitu dia memasuki rumah, dia tercengang. Saya melihat banyak kandang besi di rumah, dan kandang itu ditutup oleh seorang gadis penjual bunga yang terkenal. Mereka tampak terkulai duduk di dalam kandang sambil menangis. Dan di samping mereka terdapat kantong-kantong mayat yang sudah banyak berisi mayat. Yang paling mengejutkan Damar adalah ada kolam besar di tengahnya. Air di kolam adalah sup yang dilahirkan kembali di Hong Yang-gu. Apakah kamu di sini untuk menyerap darah segar yang membuat Hong Yang-gu? Damar bertanya dengan berbisik. Wajah Sister Laba-Laba sedikit berubah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Damar tidak repot-repot bertanya. Dia terus mencari di kandang ini dan mulutnya bahkan lebih mendesak. Di mana Su Xiaoqing? Di mana Su Xiaoqing? Di mana dia? Saya tidak tahu. Sister Laba-Laba ingin menangis tanpa air mata, tapi matanya diam-diam melihat ke arah pintu, siap menyelinap pergi. Pada saat ini suara gemetar terdengar. Apakah itu saudara ipar? Kakak ipar, apakah kamu di sini? Aku di sini. Aku di sini. Mendengar ini, Damar sangat gembira dan segera berlari ke sumber suara. Baru saat itulah dia melihat sangkar di sudut tempat Su Xiaoqing dikurung. Matanya merah dan bengkak, dan dia jelas menangis untuk sementara waktu. Rambutnya sedikit berantakan dan pakaiannya masih utuh. Dia tidak menderita siksaan apapun. Lagi pula semua murid Hong Yang-gu adalah wanita. Xiaoqing. Damar mematahkan jeruji besi dengan gembira dan bergegas masuk, memegang gadis itu di lengannya. Su Xiaoqing masih sedikit bingung. Bukankah kamu ipar? Apakah kamu Damar? Kapan? Apakah kamu baik-baik saja? Damar bertanya. Aku baik-baik saja. Mereka menangkapku di sini dan mengunciku, tetapi mereka sepertinya membunuh orang. Aku melihat mereka melempar gadis-gadis itu ke kolam di tengah, dan gadis-gadis itu mati. Mengerikan. Su Xiaoqing menggigil. Orang-orang yang tidak berbudi ini. Damar menggertakkan giginya. Tiba-tiba sebuah teriakan datang. Itu milik Manyun.
Direktur Damar, wanita jahat itu telah melarikan diri lolos. Damar mendengus dingin dan melompat mengejarnya. Berlari sekencangnya. Sister Laba-Laba tahu beberapa seni bela diri, tetapi itu jelas tidak cukup untuk Damar. Sebelum orang itu melarikan diri dari ruang bawah tanah, dia ditangkap oleh Damar dan dibawa kembali. Jangan bunuh saya, Dokter Damar. Selama kamu menyelamatkan hidup saya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin saya lakukan. Sister Laba-Laba berlutut di tanah dan berteriak dengan gemetar. Karena kamu tidak ingin mati, maka jawablah beberapa pertanyaan dengan jujur. Damar berkata dengan dingin, kapan kamu Hong Nyangu menculik gadis-gadis di sini dan mencuci otak mereka menjadi orang-orangmu? Setelah Gu keluar, pemilik lembah mengeluarkan perintah meminta kami untuk mencari gadis yang memenuhi syarat dari seluruh negeri untuk kembali mengisi jumlah orang di Hong Nyangu dan meningkatkan kekuatan ini. Dulunya adalah titik informasi Hong Nyangu kami. Baru-baru ini kolam reborn telah terpasang di sini untuk membuat darah, kata Suster Laba-Laba dengan gemetar. Kualifikasi. Damar melirik Manyun dan Nara dan mendengus dingin. Mereka berdua tidak memiliki kualifikasi dan tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari kelahiran kembali. Untuk apa kamu membawa mereka? Ini Kakak Laba-Laba ragu-ragu. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa cara khusus. Damar mengeluarkan jarum perak dan berkata tanpa ekspresi, Tidak, aku berkata. Sister Laba-Laba buru-buru berteriak. Jarum perak Dokter Damar seperti guntur dan dikatakan bahwa dia dikesakitan di hadapan kekuatan medis yang begitu kuat. Lawan memiliki 10.000 cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Sebenarnya misi kita kali ini bukan hanya untuk mengisi Hong Nyangu dengan orang-orang baru dan darah segar, tapi yang paling penting adalah atau apa. Damar menghela napas setelah Kakak Laba-Laba menutup matanya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, yang paling penting adalah mengirimkan bahan untuk Tuan Lembah. Bahan. Orang-orang di sekitar tercengang. Ya, bahan apa? Bahan untuk latihan, bisik Suster Laba-Laba. Damar tercengang. Tiba-tiba wajahnya sangat berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia melihat kantong mayat dan berkata dengan takjub, Tuan Lembahmu sedang berlatih dengan orang yang hidup. Suster Laba-Laba menutup matanya dan mengangguk dengan suara payah. Binatang, Damar meraung, meninju pintu baja tebal di sebelahnya. Ledakan pintu baja itu hancur seketika. Banyak orang di tempat kejadian terkejut, terutama orang-orang dari Hong Nyangu yang sibuk berjongkok di tanah. Menggigil beberapa orang di sisi Sunara sangat ketakutan sehingga mereka langsung buang air kecil di celana. Mata Damar merah darah dan dia sangat marah. Ini semua adalah gadis yang sedang mekar dan mereka semua hidup. Dan Sister Laba-Laba mengatakan bahwa ada lebih dari satu tempat seperti ini dan pemilik lembah Hongyan mengumpulkan bahan untuk seluruh negeri. Dengan kata lain, banyak orang telah dianiaya. Semua ini harus dihentikan. Apakah kamu tahu berapa banyak banteng Hong Nyangu? Kamu terletak di seluruh negeri. Di mana kamu saat ini melakukan pekerjaan kotor yang sama seperti Anda? Tanya Damar dengan dingin, giginya terkatup. Aku tahu beberapa, tapi aku tidak tahu persis berapa banyak. Kamu bisa bertanya kepada orang-orang di benteng itu, kata Suster Laba-Laba dengan suara menangis. Dengar, jika kamu bekerja sama denganku dengan patuh, aku dapat menjamin bahwa kamu akan selamat. Jika kamu berani mempermainkanku, maka jangan bicara tentang Hongyan. Guzu, di seluruh dunia tidak ada yang bisa menahanmu. Damar berkata dengan kejam. Sister Laba-Laba mengangguk dengan penuh semangat. Damar segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kapan dokter hebat kita, Lin, bebas menelpon? Saya lelaki tua buruk ini. Ini benar-benar matahari terbit dari barat. Suara tua santai tapi agak bahagia datang dari telepon. Ini adalah suara Zeng Nantian. Komandan Zeng, saya ingin melaporkan sesuatu kepada kamu. Selanjutnya saya harap kamu akan menggunakan semua kekuatan kamu untuk menangani masalah ini. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh mengabaikannya. Berpacu dengan waktu dan jangan menunda sejenak, Damar berkata dengan sangat serius. Ketika Zeng Nantian mendengar ini, dia segera menjadi serius. Dokter Damar, tolong beritahu saya,
Damar segera menceritakan keseluruhan cerita. Binatang-binatang. Zeng Nentian sangat marah sehingga dia hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Organisasi seperti itu harus diberantas. Itu harus dilarang. Binatang buas ini itu tidak boleh bertahan hidup di dunia ini. Zeng Nentian meraung sangat marah. Komandan Zeng, saya akan menggunakan semua kekuatan Yang Hua untuk melakukan penyelidikan di beberapa ibu kota provinsi terdekat. Saya juga akan memberi kamu informasi nanti. Tolong bertindak segera mungkin. Masalah ini mendesak, kata Damar Sen. Jangan khawatir, aku akan segera memanggil militer. Masalah ini berdampak besar. Nak, kamu telah memberikan kontribusi. Jika masalah ini selesai dengan sukses, aku akan mengangkatmu ke atas, pikir saya. Mendambakan ini, apakah itu seseorang? Ini bukan masalah membalas. Manfaat dan penghargaan. Tolong bertindak sesegera mungkin. Setiap detik kehidupan yang tidak bersalah mungkin hilang, kata Damar dengan suara serak. Telepon ditutup. Zeng Nentian tidak berani berhenti. Jadi dia segera melakukan beberapa panggilan. Segera Yanjing bergetar, negara juga terguncang. Damar menarik napas dalam-dalam dan memutar nomor lain. Patroli tiba dan membawa. Sister laba-laba pergi dan gadis-gadis yang dijarah dikirim pulang. Banyak orang senang mereka masih hidup, tetapi lebih banyak nyawa telah hilang. Peristiwa ini ditakdirkan untuk meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan bagi banyak orang seumur hidup.